Selamat datang di Story Mata. Kali ini saya akan membawa Anda dalam petualangan mendebarkan. Kisah bertahan hidup di sebuah pulau terpencil yang tak terjamah, penuh ketegangan, dan juga sebuah cinta terlarang yang tak diduga hadir di tengah keterasingan. Bersama seorang pilot yang terjebak bersamaku di sana, perjalanan ini penuh dengan gairah yang membara dan pergulatan hati yang tak mudah dilupakan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari Story Mata. Perkenalkan, namaku Cindy. Aku seorang wanita yang dikenal kuat dan mandiri, tetapi ada satu sisi dalam diriku yang jarang diketahui orang. Aku memiliki kondisi yang disebut hiperseksualitas, yang membuatku memiliki dorongan dan kebutuhan biologis yang tidak selalu mudah dikendalikan. Ini adalah tantangan hidup yang selalu aku hadapi dengan hati-hati. Kisah ini dimulai ketika aku berencana pergi ke sebuah pulau terpencil untuk melarikan diri dari rutinitas kota. Aku memesan penerbangan khusus dengan seorang pilot bernama Arman yang berpengalaman, tenang, dan penuh perhatian. Penerbangan menuju pulau itu seharusnya menjadi awal dari liburan yang menenangkan bagiku. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di tengah penerbangan, langit yang awalnya cerah mendadak berubah kelabu. Awan gelap menggulung dengan cepat, menciptakan suasana yang mencekam. Aku merasakan guncangan kecil di pesawat, diikuti dengan getaran yang semakin keras. Arman segera berbicara melalui headset, memberitahuku bahwa kami menghadapi badai yang datang tak terduga. Meskipun dia berusaha tetap tenang, aku bisa melihat kegelisahan di matanya. "Tolong tenang, Bella. Kita akan mencoba melewatinya dengan aman," katanya dengan suara penuh kendali. Namun, kata-kata itu sulit menenangkan hati yang mulai diliputi ketakutan. Dalam beberapa detik, pesawat mulai terguncang hebat. Hampir tak terkendali di tengah angin dan hujan yang semakin menggila. Aku mencengkeram kursiku dengan kuat, merasa seolah-olah pesawat ini bisa terbalik kapan saja. Tiba-tiba, suara petir yang memekakkan telinga terdengar tepat di luar jendela, diikuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Serangan badai itu seperti ingin merobek pesawat kami. Arman berteriak, "Pegangan yang kuat, Bella." Tepat saat itu, aku melihat sayap pesawat tersambar petir, menyebabkan guncangan besar yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Di tengah kepanikan, aku hanya bisa berharap ini semua segera berakhir. Arman, yang biasanya tenang, kini tampak sepenuhnya fokus untuk mempertahankan kendali pesawat. Dengan satu tangan kokoh di kemudi, ia berjuang untuk menjaga agar pesawat tidak jatuh bebas. Setelah apa yang terasa seperti seumur hidup dalam ketegangan yang mengerikan, akhirnya aku mendengar Arman berteriak, "Kita akan lakukan pendaratan darurat di pulau itu." Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat sebuah pulau kecil yang samar-samar terlihat di tengah lautan yang bergelora. Pesawat mulai menukik tajam. Aku memejamkan mata, berdoa agar kami mendarat dengan selamat. Dengan hentakan keras, pesawat menghantam pasir pantai, terhuyung ke depan, hingga akhirnya berhenti total. Asap tipis mulai memenuhi kabin. Arman segera bergegas membuka pintu dan menarikku keluar. Setelah memastikan kami selamat keluar dari pesawat, Arman dan aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja terjadi. Napas kami terengah-engah, dan suara ombak yang memecah di pantai terdengar nyaring di telinga. Ketegangan di antara kami jelas terasa, mengingat situasi berbahaya yang baru saja kami alami. Saat aku berdiri di atas pasir pantai, aku menatap sekeliling. Hanya hamparan hutan lebat dan pantai kosong sejauh mata memandang. Aku sadar bahwa kami benar-benar terdampar. Tanpa sinyal, tanpa bantuan, hanya aku dan Arman, terisolasi di pulau asing yang tampak liar dan tak berpenghuni. Di sanalah kisah kami yang penuh ketegangan dan ketidakpastian dimulai. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku,
mencoba menyembunyikan rasa panik yang mulai muncul di dalam hati. Kita perlu mencari tempat berlindung dan sumber air. Kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di sini, jawab Arman, suaranya penuh tekad. Dia segera mengambil inisiatif, mengamati sekeliling dan mencari tanda-tanda kehidupan. Kami berjalan menjelajahi pulau, berusaha menelusuri jalur di hutan lebat yang berdekatan. Pepohonan tinggi menjulang di atas kami, menciptakan bayang-bayang gelap yang menambah ketegangan suasana. Di balik keheningan, suara-suara asing dari hutan membuatku semakin waspada. 1 jam berlalu tanpa hasil. Keringat mulai mengucur di pelipisku. Rasa lapar dan dahaga mulai menyerang. Di tengah usaha kami mencari air, aku merasakan dorongan emosional yang mulai membara. Aku berusaha tidak memikirkan perasaan yang membebani diriku. Tetapi saat aku melihat Arman bekerja keras, kekaguman dan ketertarikan mulai mencuat. Namun, aku berusaha untuk tetap fokus pada situasi. Ketika akhirnya kami menemukan sebuah aliran kecil, kami berdua berlutut dan menampung air bersih dengan tangan. Aku merasakan kegembiraan yang luar biasa, seperti menemukan oasis di tengah padang pasir. Arman tersenyum lebar, menunjukkan kebahagiaan yang sama. Kita bisa bertahan dengan ini, katanya. Tetapi senyumnya cepat sirna saat dia menatap jauh ke dalam hutan. Malam mulai datang, dan suasana semakin mencekam. Gelapnya hutan menutupi segala sesuatu di sekitar kami. Kami memutuskan untuk mendirikan tempat berlindung, sementara dari daun-daun besar dan ranting. Dengan api unggun kecil yang menyala, kami bisa sedikit merasakan kehangatan di malam yang dingin. Namun, saat kami duduk bersebelahan di dekat api, rasa ketegangan di antara kami semakin meningkat. Dalam keremangan cahaya api, aku bisa melihat ekspresi Arman, sebuah perpaduan antara kelelahan dan kecemasan. Lalu, tiba-tiba, suara gemerisik di hutan menghentikan percakapan kami. "Bella, kamu dengar itu?" Arman berbisik, matanya tajam menatap kegelapan. Suara itu semakin dekat, dan kami berdua tidak bisa bergerak. Dalam ketegangan yang menyesakkan, bayangan besar melintas di antara pepohonan. Kami berdua terdiam, tidak berani bersuara, seolah-olah jika kami bergerak, itu bisa menarik perhatian makhluk yang tak terlihat itu. Waktu terasa berjalan lambat. Nafas kami tertahan dan detak jantungku seakan bisa terdengar. Kemudian, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Tetapi ketegangan yang ditinggalkan tetap membekas di udara. Arman dan aku saling menatap, merasakan ketidakpastian yang sama. Ketakutan akan makhluk liar, namun juga ketertarikan yang tak bisa kami abaikan. Jika kita bisa melewati malam ini, mungkin kita akan baik-baik saja. Arman berujar, berusaha menenangkan diriku. Namun, kata-katanya justru mengingatkanku akan kesepian yang kami hadapi. Kami berada di pulau ini hanya berdua, dan semakin lama, perasaan ketergantungan mulai muncul di antara kami. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu, kami berdua duduk bersebelahan di dekat api, mencoba berbagi cerita, menenangkan diri, dan menghadapi rasa ketidakpastian. Aku merasakan dorongan yang kuat untuk mendekat, tetapi suara hatiku berbisik untuk menjaga jarak. Malam semakin gelap, dan dengan suara hutan yang menakutkan, kami berdua tahu bahwa kami harus bersatu untuk bertahan hidup. Ketegangan dan emosi ini, kombinasi antara ketakutan, keinginan, dan saling bergantung, akan mengubah jalan hidup kami selamanya. Setelah malam pertama yang penuh ketegangan dan emosional, pagi menyapa kami dengan keindahan yang tidak terduga. Saat sinar matahari mulai merayap di antara pepohonan, aku dan Arman memutuskan untuk menjelajahi pulau ini lebih jauh. Kami berdua merasa terdorong untuk menemukan tempat yang lebih nyaman dan aman untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Ketika kami menjelajahi pulau, kami tiba di sebuah lokasi yang sangat menakjubkan. Sebuah teluk kecil tersembunyi di balik pepohonan, dikelilingi oleh tebing yang menjulang tinggi
dan air laut yang jernih berwarna turquoise. Pantai berpasir putih bersih dan karang yang indah membuatnya tampak seperti surga yang terasing. Aku tidak pernah melihat tempat seindah ini sebelumnya. Sebuah oasis yang memberi harapan di tengah ketidakpastian kami. Ini luar biasa, aku berbisik, tak mampu menyembunyikan rasa takjubku. Arman tersenyum, seolah merasakan kebahagiaan yang sama. Kita bisa membangun tempat perlindungan di sini. Tempat ini akan menjadi rumah sementara kita, katanya, menatapku dengan semangat baru. Kami segera bekerja sama untuk membuat tempat berlindung. Dengan menggunakan daun-daun besar dan batang kayu, kami membangun struktur sederhana yang akan melindungi kami dari hujan dan hewan liar. Meskipun situasi kami sulit, kerjasama dan kreativitas kami memberi semangat baru. Di tengah hutan yang rimbun, kami menciptakan sudut kecil yang bisa disebut sebagai rumah, tempat di mana kami bisa beristirahat dan bersembunyi dari ancaman luar. Setelah tempat berlindung selesai, kami duduk bersebelahan di pantai, menikmati keindahan sekitar. Di saat itulah aku merasakan kelegaan yang sulit digambarkan, tetapi juga diiringi dengan ancaman dari penyakit yang mengintai di dalam diriku. Rasa cemas mulai menghampiriku. Penyakitku, hypersex, adalah sesuatu yang tidak bisa kulupakan, dan seiring waktu berlalu, aku merasa gejala itu mulai kambuh. Hari demi hari, keindahan pulau ini menjadi pengingat akan ketidakstabilan emosional biologis yang sedang kuhadapi. Setiap kali kami berada di dekat satu sama lain, aku merasakan dorongan yang kuat. Di siang hari, saat kami beraktivitas dan menjelajahi pulau, semua terasa normal. Namun, ketika malam tiba dan saat kami berdua beristirahat, dorongan yang tidak bisa kuhindari itu datang kembali, mengguncang ketenanganku. Setiap hari, gejala penyakit ini mulai kambuh 2 kali. Satu saat menjelang malam, dan satu lagi di tengah malam ketika suara hutan semakin menakutkan. Dalam gelapnya malam, saat aku berbaring di tempat tidur yang kami buat, rasa ketegangan mulai menyerang. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan di dalam diriku, keinginan yang membara yang membuatku merasa terjebak. Bella, kamu baik-baik saja? Arman bertanya saat melihatku meringkuk di dalam selimut. Dia selalu penuh perhatian, dan tatapannya yang khawatir membuatku merasa bersalah. Ya, aku hanya sedikit lelah, jawabku, tetapi suaraku bergetar. Namun, dia tidak tertipu. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Rasa tidak nyaman ini semakin mendalam, dan aku berjuang untuk menahan gejolak dalam diriku. Kelemahan yang kumiliki semakin menyulitkan untuk bersembunyi. Setiap malam, saat gelap menyelimuti pulau, penyakit birahi hiper ini memanggilku, membuatku merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kami berdua terjebak dalam ketegangan ini, dan di balik keindahan pulau yang indah, ada sesuatu yang merusak, sebuah penyakit yang memaksaku menghadapi perasaan yang tak bisa kuhindari, mengubah dinamika hubungan kami dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu, langit dipenuhi bintang-bintang berkilauan, dan rembulan bersinar cerah di atas teluk kecil yang kami buat sebagai tempat perlindungan. Suasana di sekitar kami begitu tenang, hanya diiringi suara ombak yang berkejaran di pantai. Setelah hari-hari yang penuh ketegangan dan emosional, malam ini seakan memberi kesempatan untuk merasakan kedamaian, meskipun hati kami masih bergejolak. Aku duduk di tepi pantai, menatap air laut yang berkilau diterangi cahaya rembulan. Disinilah kami menemukan keindahan yang menyentuh, di balik segala kesulitan yang harus kami hadapi. Ketika Arman duduk di sampingku, ada sesuatu dalam tatapannya yang menggetarkan hatiku. Rasa ketertarikan dan ketegangan antara kami semakin kuat, dan aku tahu malam ini bisa mengubah segalanya. Bella, Arman memulai, suaranya lembut namun penuh arti. Aku tahu ini semua sangat sulit, tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita yang tidak bisa kita abaikan. Hatiku berdebar. Aku merasakan getaran dalam diriku,
keinginan yang telah kutahan begitu lama. Arman, aku juga merasakannya. Aku menjawab, suaraku bergetar. Tak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Tidak dalam momen ini. Tanpa kata-kata lagi, kami saling menatap, dan seolah dunia di sekitar kami menghilang. Di bawah sinar rembulan, Arman mendekat, perlahan-lahan menggenggam wajahku. Detak jantungku semakin cepat, dan saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, semuanya terasa sempurna. Ciuman itu lembut pada awalnya, seolah-olah kami saling meneliti perasaan yang mendalam. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ciuman itu semakin penuh gairah. Dengan lembut, dia menarikku lebih dekat, dan kami saling meresapi kehadiran satu sama lain. Rasa lembut bibirnya membuatku merasakan aliran kehangatan yang mengalir dalam diri. Semua ketegangan, semua rasa khawatir seolah-olah lenyap, tergantikan oleh keinginan yang membara. Aku merasakan kehadiran yang sangat nyata, membuatku merasa hidup di tengah semua kekacauan ini. Rasa lapar dan dahaga emosional memenuhi seluruh diriku, dan kami terus bertukar ciuman dengan keinginan yang tak tertahan, seolah-olah kami berdua adalah satu-satunya orang di dunia ini. Setelah beberapa saat, kami berpisah, tetapi hanya untuk menarik napas. Arman menatapku dengan matanya yang dalam, seolah-olah dia bisa melihat jiwaku. Dalam keheningan, aku merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar fisik. Bella, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku ingin bersamamu, di sini, sekarang. Katanya, suaranya penuh harapan. Kata-katanya membuatku bergetar. Dalam kegelapan malam yang dipenuhi bintang, semua keraguan dan ketakutan seolah sirna. Kami melanjutkan, terjebak dalam keindahan momen ini, dan ketika kami berbaring di pasir halus, aku merasakan kehadirannya di sampingku, seperti suami yang saling mendukung dalam setiap langkah. Setelah momen yang penuh ciuman dan kehangatan, kami berdua berbaring di pasir halus, menikmati kehadiran satu sama lain di bawah sinar rembulan. Suara ombak yang lembut menciptakan latar belakang yang sempurna, membawa suasana damai dan intim. Dalam momen tenang ini, rasa saling percaya dan keterikatan di antara kami semakin kuat. Arman memandangku dengan penuh perhatian. Senyumnya memberi rasa aman yang dalam. Bella, aku ingin merasakan kehadiranmu sepenuhnya, ujarnya dengan nada lembut. Aku merasakan aliran hangat mengalir dalam diriku. Momen ini terasa sangat spesial dan intim, dan meskipun situasinya tidak biasa, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi cinta dengan tulus. Aku mengangguk, merasakan kerinduan dan keinginan yang mendalam. Arman menarikku ke dalam pelukannya, dan kami saling merasakan detak jantung masing-masing. Dengan lembut, dia mulai menggenggam tanganku, mengalirkan rasa kehangatan di seluruh tubuhku. Setiap sentuhannya membawa rasa nyaman yang luar biasa, dan saat dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, ada rasa ketegangan yang menggairahkan. Kami saling menatap dalam-dalam, dan tanpa kata-kata, kami kembali berbagi ciuman. Namun kali ini, ciuman itu lebih dalam, lebih mendalam. Keinginan kami saling mengisi ruang di antara kami, mengalir seperti air yang mengalir di bawah sinar bulan. Dalam momen itu, semua yang ada di sekeliling kami tampak menghilang. Hanya ada kami berdua. Seiring dengan berjalannya waktu, kami mulai berbagi keintiman yang lebih dalam. Dalam pelukan satu sama lain, kami menjelajahi setiap sentuhan, setiap gesekan, dan setiap hentakan ayunan Arman, seakan memperlambat waktu dan merasakan kehadiran masing-masing. Setiap gerakan lembut, setiap bisikan, menciptakan jalinan antara tubuh dan jiwa kami. Kami menemukan cara untuk saling menyenangkan, merasakan kedekatan yang melebihi sekadar fisik. Kepala kami berputar dalam kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Aku merasakan napasnya di leherku, yang membuatku merinding, dan aku tahu bahwa ini adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Di bawah bintang-bintang, kami merasakan kedekatan yang mendalam,
saling berbagi rasa tanpa batasan, menemukan kebahagiaan di tengah situasi yang rumit. Setiap sentuhan menjadi lebih dalam, setiap hentakan dan gesekan kami menjadi lebih berani. Aku bisa merasakan gelombang perasaan yang membuatku ingin menyerahkan diriku sepenuhnya. Dengan lembut, Arman membawaku ke pasir yang halus, dan kami berbaring di sana, masih saling berpelukan. Dalam keindahan malam itu, kami menemukan cara untuk mengekspresikan semua cinta dan kerinduan yang telah kami rasakan. Kedua tangan kami saling menjelajahi, mengungkapkan keinginan yang tidak terucapkan. Saat kami berbagi momen-momen intim ini, ada kehangatan yang mengalir di antara kami, membuatku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Cinta kami tidak hanya terjalin dalam kata-kata, tetapi juga dalam setiap gerakan, setiap sentuhan, yang seolah mengikat kami dalam sebuah janji tak terucapkan. Saat malam semakin larut dan suara ombak terus berirama lembut, aku merasakan bahwa keintiman yang kami bangun di bawah bintang-bintang ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Ini adalah pengikatan jiwa, sebuah pertemuan dua hati yang terpisah, akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Dalam pelukan Arman, aku merasa seolah dunia luar telah menghilang, dan hanya ada kami berdua yang saling berbagi kehangatan dan cinta. Di bawah rembulan yang bersinar, kami berjanji untuk terus melangkah bersama, meskipun tantangan dan rintangan menghadang. Disinilah kami, dalam keindahan pulau terpencil, menemukan arti sejati dari cinta dan kedekatan. Setelah berbulan-bulan di pulau terpencil itu, telah membentuk ikatan yang dalam antara aku dan Arman, sang pilot yang selalu bersamaku dalam setiap tantangan, keterbatasan, bahkan keintiman. Setiap hari kami saling menemani, saling menguatkan, dan berbagi kenyataan yang penuh kerumitan. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu hubungan ini tidak akan bertahan lama. Hingga suatu pagi yang tak terduga, sebuah kapal terlihat dari kejauhan. Arman dan aku berlari ke tepi pantai, memberi tanda sekuat tenaga, dan akhirnya, pertolongan yang selama ini kami tunggu datang. Setelah berbulan-bulan terisolasi, kapal itu membawa kenyataan yang sulit kami hindari. Sesampainya kami di daratan, suasana yang berbeda mulai terasa. Arman, sang pilot yang selama ini menjadi tempatku berbagi suka dan duka, bersiap kembali ke keluarganya, istri dan anak-anak yang menantinya. Dalam hening, aku menyadari bahwa segala yang kami alami bersama di pulau itu akan segera menjadi masa lalu. Kenyataan ini begitu pahit, dan hatiku terasa berat. Selama di pulau, dia bukan hanya menjadi teman, tetapi juga tempatku merasa diterima sepenuhnya. Walaupun aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Sebelum berpisah, kami hanya saling memandang, membiarkan segala perasaan terungkap dalam diam. Arman tersenyum dengan penuh sayang dan mengucapkan kata-kata perpisahan yang lembut namun tegas. Bella, meskipun kita harus kembali ke kehidupan kita masing-masing, aku tidak akan pernah lupa apa yang kita alami. Kamu akan selalu menjadi bagian dari cerita hidupku. Setelah kepergiannya, aku merasa seolah kembali terjebak dalam rasa sepi yang berbeda. Aku kembali menghadapi kenyataan hidupku, termasuk kelainan yang selama ini mendominasi. Tentu saja, aku sudah berusaha dengan pengobatan dan terapi untuk mengurangi dampaknya. Tapi ada kalanya aku masih harus bergantung pada obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Momen di pulau itu tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan, sesuatu yang telah mengubahku dalam banyak hal. Sekarang, aku menjalani hidup dengan pelajaran berharga. Meski rasa kesepian masih kadang menghampiri, aku tahu bahwa pengalaman ini telah mengajarkanku tentang kekuatan bertahan, menghadapi diri sendiri, dan menemukan kedamaian di tengah segala ketidaksempurnaan hidup. Terima kasih telah mendengarkan kisah kali ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar mengenai pendapat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita seru dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Story Mata.